Banyak orang yang mulai terjun sebagai YouTuber mengeluh karena channelnya sepi penonton dan itu saya alami sendiri di channel yang saya buat. Saya menyadari ternyata ada 4 hal krusial yang harus saya rombak dan saya akan melakukannya hari ini. Kesalahan pertama, tidak konsisten mengupload video. Channel yang saya buat sudah berumur lebih dari 8 tahun dan jika diibaratkan seorang anak mungkin sudah kelas 2 SD. Namun video yang dibuat masih hitungan belasan, kesalahan ini saya tempatkan di nomor 1 sebagai kesalahan paling fatal seorang YouTuber mengapa channelnya sepi, atau bisa dibilang mati karena tidak pernah bertumbuh. Mengapa harus upload video dengan konsisten? Karena saya bukan siapa-siapa, ini berbeda dengan artis yang terjun menjadi YouTuber. Hari ini dia bikin channel dan upload satu video langsung booming dan dapat subscriber ratusan ribu. Langkah yang saya akan lakukan adalah mulai rajin mengupload video, jika tidak bisa satu hari satu video minimal satu minggu satu video. Saya pernah melihat seorang content creator yang mengupload videonya setiap Senin. Konsistensi dalam membuat konten video adalah sebuah keharusan bagi seorang content creator. Kesalahan kedua, tidak melakukan optimasi judul dan deskripsi dengan kata kunci. Video-video yang saya buat tidak pernah dioptimasi dengan baik dan asal-asalan dalam memberi judul dan bahkan deskripsi dibuat seadanya tanpa memasukkan kata kunci. Padahal tanpa saya sadar YouTube selalu mengingatkan untuk membuat judul yang menarik dan memasukkan kata kunci pada judul. Bunyinya begini, judul yang menarik dapat membantu Anda memikat penonton. Ketika membuat judul video, sebaiknya sertakan kata kunci yang kemungkinan besar akan digunakan penonton untuk mencari video seperti video Anda. Ada 2 hal yang harus dilakukan yaitu membuat judul yang menarik dengan kata kunci. Jika diibaratkan wanita cantik atau pria tampan, maka judul yang menarik dengan kata kunci adalah magnet bagi penonton untuk segera klik video dan menontonnya. Lalu bagaimana cara membuat judul menarik dengan kata kunci? Kita bisa melakukan riset kata kunci secara manual yaitu melalui kolom pencarian di YouTube atau menggunakan tools, diantaranya TubeBuddy atau vidIQ. Kedua tools ini berbayar namun bisa digunakan secara gratis tapi terbatas. Di video ini saya hanya menjelaskan cara manual, yaitu menggunakan kolom pencarian di YouTube. Caranya adalah tulis kata kunci yang Anda inginkan, untuk diolah menjadi video. Misalnya saya tulis cara membuat. Dan akan muncul berbagai macam kata kunci. Dari cara membuat, saya pilih cara membuat telur gulung. Dari kata kunci cara membuat telur gulung, ada beberapa variasi kata kunci yang muncul. Di antaranya cara membuat telur gulung anti gagal, cara membuat telur gulung bihun, cara membuat telur gulung Korea dan lain-lain. Lalu kata kunci mana yang akan kita pilih dan jadikan sebagai judul? Saya menyebutnya kata kunci yang memiliki nilai tambah. Cara membuat telur gulung anti gagal enak dan lezat, di mana nilai tambahnya adalah kata-kata enak dan lezat. Kemudian cara membuat telur gulung bihun dengan 4 langkah. Kata 4 langkah adalah nilai tambahnya, dan seterusnya. Semua ide kata kunci tersebut bisa kita simpan, dan pakai di video yang lain, sebagai stok kata kunci. Di bagian deskripsi juga harus dioptimasi, seperti ini bunyinya. Menulis deskripsi dengan kata kunci, dapat memudahkan penonton menemukan video Anda, melalui penelusuran. Anda dapat menyediakan ringkasan tentang video dan menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Anda juga bisa mengkreasikan seperti apa judul dan deskripsinya, asalkan masih berpedoman dengan kata kunci. Kesalahan ketiga, niche asal-asalan. Apa itu niche? Niche adalah ceruk sebuah konten dengan topik khusus, misalnya niche memasak maka akan berisi video-video memasak, niche memancing berisi video-video memancing. Jika Anda fokus di niche memasak tapi kemudian Anda juga membuat video memancing maka penonton akan bingung. Usahakan ceruknya jangan terlalu jauh dan masih menyambung, misal konten memasak telur gulung bisa juga bikin konten telur dadar atau telur lainnya karena masih berhubungan. Anda juga bisa membuat banner pada channel Anda, yang mendeskripsikan bahwa Anda bermain di ceruk tertentu, misalnya saya bermain di ceruk tips dan tutorial. Kesalahan keempat, video tidak memberikan manfaat. Saya selalu menempatkan diri sebagai penonton yang ingin mencari informasi bermanfaat bagi mereka. Apa sih yang diketik seseorang di kolom pencarian YouTube? Ya memang sebagian besar penonton YouTube itu mencari hiburan.
Hiburan itu luas sekali konteksnya. Dari mulai mendengarkan video musik, gaming, gosip hingga podcast para artis. Tapi di video ini menurut saya konten-konten tutorial lebih banyak peminatnya, seperti tips dan trik, cara membuat. Konten tutorial itu dicari sepanjang tahun dan pasarnya selalu ada, tinggal bagaimana kita mengemasnya menjadi sesuatu yang menarik. Demikian semoga video ini berguna dan dapat dipraktekkan oleh Anda semua.